Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Selama 5 ibadah pada hari ini, saya akan bicara tentang satu hal saja. Tentang waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Ya, saya bangun tadi pagi sekitar jam 5 pagi karena saya mengatur alarm sejak kemarin malam untuk berbunyi pada pukul 5 pagi sehingga saya dapat siapkan diri untuk pelayanan sepanjang hari ini. Dan bahkan di rumah di Jakarta saya bisa bangun lebih pagi dari itu. Sudah biasa, ya bukan sekedar kalau mau pelayanan baru bangun pagi dan bersekutu dengan Tuhan, tidak. Ya tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya saudara, itu harus menjadi kehidupan kita. Ya bersekutu dengan Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita. Bukan sekedar rutinitas. Dan bukan sekedar keharusan, tetapi harus jadi kehidupan kita. Ya sama seperti soal makan. Tidak perlu diberi komando. Ya tidak perlu diharuskan. Tidak perlu diperintahkan. Kita semua mengertilah kalau soal makan ya saudara ya. Kita semua suka makan. Apalagi yang enak. Apa kira-kira yang bakal terjadi jikalau kita tidak mengerti soal waktu? Saya tidak tahu bahwa ibadah pertama di tempat ini pukul 7 pagi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak bangun pukul 5 pagi untuk siapkan diri. Pokoknya tidak tahu apa-apa soal waktu. Bagaimana dengan Anda? Saudara tidak tahu ibadah yang pertama jam berapa di tempat ini. Ibadah yang kedua, besok pagi kita bangun, kita tidak tahu kapan waktunya untuk berangkat kerja, kapan waktu untuk berangkat ke sekolah, untuk belajar. Apa yang bakal terjadi jikalau kita tidak mengerti soal waktu? Yang terjadi adalah kekacauan. Kacau. Ya, ada beberapa kartu undangan pernikahan di rumah saya. Ya, karena melayani kemana-mana sehingga sering mendapat undangan. Dan setiap kali saya buka kartu itu, maka selalu ada jadwal pernikahan. Ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 10 pagi pemberkatan nikah, 5 sore resepsi di sebuah tempat. Tidak pernah saya terima undangan pernikahan yang bunyinya datang kapan sajalah. Ya, kalau lagi tidak hujan mungkin, kalau hatinya lagi enak, silakan datang ke pernikahan. Tidak pernah saudara, tidak pernah. Selalu ada waktu yang ditetapkan. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan rapat, ya seperti rapat pemimpin, rapat para pemimpin yang sering saya hadiri. Itu selalu ada penetapan waktu. Harinya harus jelas, ya jamnya harus jelas. Bagaimana kalau tidak ada? Jadi waktu itu penting saudara. Sehingga kita dapat memberikan fokus kepada persiapan kita. Ya kita dapat melakukan persiapan dengan baik. Karena kita tahu kapan tenggatnya, kapan deadline-nya. Ya, andai kata tidak ada waktu, bagaimana kita bisa persiapkan diri
Untuk ibadah ini saja kita tidak akan siap karena kita tidak tahu ini jam berapa. Kita tidak tahu ibadahnya kapan. Jadi waktu itu penting sekali. Ya, kita mengerti apa artinya waktu. Ya, kita mengatur segala kegiatan kita berdasarkan waktu-waktu yang kita susun, yang kita jadwalkan. Ya, dengan begitu rapinya sehingga hidup kita tidak kocar-kacir. Waktu. Ya, kita pun tidak lahir, saudara. Ya, di sembarang waktu. Ya, oleh karena itu kita ada yang disebut dengan akte kelahiran. Ya, kita lahir pada hari, pada bulan, pada jam, pada tahun yang spesifik, yang tertentu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa merayakan ulang tahun kita? Waktu itu penting. Ya, kita sudah mengerti. Namun, ini yang menarik. Ya, seringkali kita berpikir seperti ini. Tuhan dapat datang kapan saja. Kapan saja. Anytime. Ya, tidak perlu tahu waktu, tidak perlu ya mengerti tentang waktu Tuhan. Pokoknya saudara, kalau itu berkaitan dengan Tuhan, kita selalu mengasumsikan, ya Tuhan, ya gitu, kapan aja, kapan aja. Nah, mari kita lihat sekarang apa betul Alkitab mengajarkan itu. Ya, saudara tentu ingat satu kali murid-murid Tuhan datang kepadanya. Nanti di rumah saudara bisa baca di Matius 24 dan kemudian mereka bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Mereka minta tanda. Ya, karena Tuhan memberikan tanda kepada murid-murid. Nah, apakah Yesus menjawab seperti ini? Sudah. Tidak perlu tahu soal tanda. Nggak perlu. Pokoknya ya tunggu saja. Sewaktu-waktu aku akan datang. Ya, tidak perlu tahu tanda-tanda. Pokoknya siap aja setiap saat. Nanti ya aku akan datang. Apakah seperti itu jawaban Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus memberi tanda. Bangsa akan bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, kelaparan, gempa, penyesatan akan terjadi di mana-mana. Tuhan memberi tanda. Tanda di dalam bahasa Ibrani artinya juga sinyal. Sinyal. Ya, bayangkan saudara dalam suatu acara pesta olahraga yang besar. Ya, setiap kali perlombaan mau dimulai, misalnya lomba lari, lomba apa saja, tetapi tidak ada sinyal yang diberikan. Ya, para atlet sudah menunggu saudara di garis start ini, mau berlari atau mau berenang, atau mau balapan, mau apapun, tetapi tidak ada tanda, tidak ada sinyal yang pernah diberikan. Wasitnya diem aja, nggak pernah kibarkan bendera, nggak pernah tiup peluit, nggak pernah tembakan ledakan sesuatu, diam aja, tidak ada tanda. Kapan pelarinya tahu harus berlari, kapan perenangnya tahu harus lompat ke dalam air. Ya, kapan pembalapnya tahu harus menginjak gas dan ya meluncurkan kendaraannya. Dari mana tahu kalau tidak ada tanda? Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan soal tanda, mereka minta sinyal, mereka minta ancer-ancer supaya tahu kira-kira kapan Tuhan datang. Tuhan tidak bisu. Tuhan tidak berkata, tidak perlu tahu soal itu. Ya, yang penting siap aja, sewaktu-waktu aku datang. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan justru memberikan begitu banyak tanda, sehingga kebangetan kalau sampai kita meleset. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan akan ada tanda-tanda di langit, akan ada tanda-tanda di bumi. Tuhan akan kasih tanda demikian banyaknya, sehingga tidak mungkin meleset. Nah, jadi saudara, waktu itu penting.
Dan memang kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan. Kita tidak tahu kapan hari H Tuhan datang. Tetapi bukankah itu hal yang biasa? Saya mau tanya kepada setiap kita, apakah kita tahu kapan waktunya kita akan meninggal? Ada yang tahu di sini? Sama. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal. So, apa bedanya? Ya, ayat yang berkata bahwa kita tidak tahu tentang hari kedatangan Tuhan, itu tentu maksudnya adalah bahwa kita ini terbatas, saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan, tentang masa depan. Kita ini terbatas. Tetapi Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan tidak mau memberitahu. Alkitab tidak pernah berkata itu. Bahkan ketika saya baca Alkitab, Tuhan selalu memberitahu. Ya, kepada Nuh Tuhan kasih tahu, Nuh, aku kasih tahu nih ya, akan ada air bah. Aku akan melenyapkan semua yang hidup, karena kejahatan mereka telah mencapai puncaknya. Aku akan menjatuhkan hukuman. Aku kasih tahu loh ini. Dikasih tahu sama Tuhan. Ya, Tuhan kasih tahu bahkan lamanya berapa. Dan kemudian Tuhan kasih tahu kepada Nuh kapan air bahnya akan terjadi. Ya, kalau Tuhan tidak kasih tahu, Nuh tidak tahu. Karena Nuh manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Kita tidak tahu pikirannya Tuhan. Itu keterbatasan kita. Ya. Tetapi jangan lupa, Alkitab berbicara tentang kerelaan Tuhan untuk memberitahu rencananya kepada kita. Jangan lupa itu. Kita tidak tahu, itu satu sisi. Tetapi sisi lain, Tuhan mau memberitahu. Jangan lupa itu. Dan Tuhan memberitahu tentang rencananya, tentang waktunya kepada orang-orang yang bergaul intim dengan dia. Itu kisah kehidupan Nuh. Dia tahu rencana Tuhan, dia tahu waktu Tuhan yang bakal terjadi pada zamannya. Dia tidak terjerat oleh air bah. Ketika air bah turun, dia sudah siap. Dia sudah sediakan bahtera yang cukup menampung keluarga dan semua binatang yang bakal memenuhi bumi lagi. Dia siap, saudara, dia tidak kecolongan. Tuhan tidak datang seperti pencuri. Hukuman tidak menimpa dia seperti pencuri. Dia tidak kaget, dia tidak syok. Dia sudah siap. Kenapa? Karena Tuhan memberitahu. Alkitab berkata bahwa Nuh memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan saudara, kalau hidup kita penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama seperti Nuh. Kita akan mengerti rencana dan waktunya Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia tidak kecolongan. Tuhan memberitahu kepada Abraham, Abraham, aku akan melenyapkan Sodom dan Gomora dan isinya karena apa yang mereka lakukan telah mencapai puncak. Aku harus menjatuhkan hukuman. Lalu Abraham bertanya, Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Hukuman akan jatuh ke atas orang yang tidak bertobat. Tetapi pengampunan itu diterima oleh orang yang sudah bertobat. Tentu saja tidak. Tuhan tidak akan menghukum orang benar dengan orang fasik. Ya, orang fasik tidak luput dari hukuman. Tetapi orang benar diluputkan dari hukuman karena telah menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi Abraham berdoa supaya keluarganya, ya keluarga keponakannya dia, Lot dan keluarganya yang ada di Sodom dan di Gomora itu diluputkan. Dan memang Lot dan keluarganya dituntun keluar dari Sodom dan Gomora sebelum kota itu dihancurkan Tuhan. Hanya istri Lot saja yang masih mencintai kehidupan lamanya lebih daripada Tuhan. Sehingga di akhirnya terkena getahnya dia berubah menjadi tiang garam. Jadi saudara lihat Abraham tidak kecolongan.
Dia bisa berdoa buat keluarganya karena dia tahu apa yang Tuhan bakal kerjakan. Nah, mari kita lihat PowerPoint ini. Seperti pencuri di malam hari. Ya. Kebobolan. Ya, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin hal ini terjadi. Ya, kita tidak mau ada pencuri yang masuk ke rumah kita dan kemudian mencuri semua barang-barang yang berharga. Ya, dan kemudian ketika kita tiba atau pulang di rumah, semua telah habis. Atau kita juga tidak mau ya bahwa pencuri masuk dan bahkan bukan hanya mengambil barang-barang berharga, tetapi juga mengambil nyawa orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi tahukah Anda bahwa hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi? Ya, karena saudara, tidak semua cerita tentang usaha atau upaya pencurian itu berhasil. Pernahkah saudara membaca cerita tentang pencuri yang ketangkap, dikeroyok saudara oleh massa, dan bahkan ada yang bukan hanya babak belur, sudah sekarat, hampir mati, ada yang mati juga. Pencuri tidak selalu berhasil. Ya, tergantung pada sistem keamanan yang berlaku. Ya, kalau sistem keamanannya baik, saudara ya, siskamlingnya jalan. Ya, saudara, security-nya siaga. Ya, pemilik rumahnya berjaga-jaga. Ya, tidak lupa mengunci pintu, pasang alarm dan sebagainya. Ya, tidak selalu upaya pencurian berhasil. Banyak yang tidak berhasil juga, malah berakibat naas kepada pencurinya. Tergantung dari satu hal ini. Berjaga-jaga. Tergantung dari itu. Ya, karena banyak yang berpikir begini. Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Dari situ diasumsikan, jadi tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangan Tuhan. Pokoknya Tuhan akan datang seperti pencuri. Nah, ini pertanyaan saya. Apa betul Alkitab mengajarkan itu? Yuk kita baca ayatnya sendiri. Berikut. Kita mulai dari ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Ya, saudara bisa membacanya berulang kali di rumah. Tetapi tentang zaman dan masa. Nah, mulai dari situ saudara ya. Tentang zaman dan masa. Artinya apa? Waktu. Ya, jadi lihat ini, bicara soal waktu. Tentang zaman dan masa saudara-saudara. Jadi di sini yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus sedang berbicara kepada gereja yang ada di Tesalonika. Ya. Katakan ini gereja di Tesalonika. Ya. Rasul Paulus lagi bicara kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Tetapi tentang waktunya Tuhan, tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Artinya apa? Artinya kamu sudah tahu. Jadi bukan sekedar sudah tahu, tetapi kamu sendiri sudah tahu benar-benar. Jadi jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sungguh-sungguh memahami waktunya Tuhan. Sehingga ketika Rasul Paulus bicara kepada mereka, Rasul Paulus berkata, kalau soal waktunya Tuhan, udahlah aku gak usah banyak-banyak ngomong lah soal waktunya Tuhan. Kamu adalah jemaat yang udah paham benar soal waktunya Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat saudara, bahwa Tuhan telah memberitahu tentang kalendernya sejak zaman Musa. Jadi seharusnya setiap orang Israel pada waktu itu tahu tentang kalendernya Tuhan, yaitu 7 hari raya yang Tuhan berikan dari zamannya Musa, sejak zamannya Musa. Setiap kali mereka membaca kitab-kitab yang ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka tahu tentang kalendernya Tuhan, mereka tahu tentang waktunya Tuhan. Bayangkan, sudah sejak zaman Musa, Tuhan kasih tahu tentang waktunya. Jadi Rasul Paulus berkata, ya, kamu sudah tahulah, ya lihat ini, bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam.
Nah ini, biasanya ayat ini dicopot saudara, dicopot dan kemudian dikutip terlepas daripada konteksnya. Ini konteksnya ini. Baca yang lengkap, jangan copot-copot begini. Ya, kalau kita terima email dari teman, masa kita cuma baca seperempatnya aja atau kita copot-copot begitu? Enggak kan? Kalau kita dapat email, kita baca semuanya saudara. Apalagi kalau itu dokumen penting, kita mau tahu semuanya secara detail. Jangan dicopot ayat ini, belum selesai ini. Ya, kalau kita copot jadi kesannya kan begitu. Tuh kan, hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Nah kan, jadi kita nggak tahu. Tapi padahal lihat ini, apa yang Rasul Paulus katakan. Kamu tahu benar. Nah teruskan ya, 3. Apabila mereka mengatakan, wah muncul kelompok yang lain ini. Ya, muncul kelompok lain. Rasul Paulus lagi bicara kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, aku tidak perlu banyak-banyak bicara soal waktu Tuhan. Kamu sudah tahu benar ya bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Lihat ini. Tetapi apabila mereka mengatakan, nah ini siapa ini mereka? Yang dikatakan saudara-saudara adalah jemaat di Tesalonika. Tetapi lihat ayat 3. Ya. Apabila kelompok yang lain berkata, jadi Paulus di sini sedang berbicara tentang ini. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini beda saudara, ayat 3 ini beda kelompoknya. Dia tidak bicara tentang jemaat di Tesalonika. Dia bicara tentang mereka yang belum terima Tuhan Yesus. Ya, apabila mereka mengatakan semuanya damai. Nah ini menarik saudara ya, karena ini ayat ini ada di Alkitab sejak 2000 tahunan yang lalu sudah ada di Alkitab. Tapi yang luar biasa adalah kata ini nih, setiap hari ini